Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak nge-review figur, dan kali ini kita akan nge-review figur SAE Figuart Kamen Rider Kuga Rising Dragon. Setelah yang satu ini. Oke, akhirnya tiba juga Rising Dragon Kuga yang menjadi penantian saya selama ini. Dengan ini berarti tinggal Rising Pegasus dan juga Rising Titan. Karena Kuga tinggal ini aja nih, baru bisa dikatakan benar-benar lengkap. Dan kali ini kita akan coba review SAE Figuart Shinkocho Seho-nya. Dan ini saya pre-order di Om Victor seharga 1,3 juta lebih. Kalau sampai ke Pontianak mungkin 1,4 jutaan dah. Oke, dan nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung review dari packagingnya dulu, oke? Oke, penampakan dari depan seperti Shinkocho Seho pada umumnya, di mana ada close up-nya dengan efek noise kayak gitu. Di sini ada logo Bandai Namco, di bagian bawah ada P Bandai. Bandai logo berwarna biru, logo Tamashii Nation, dan juga ada tulisan dari Rising Dragon di sana. Di bagian sampingnya hanya ada seperti ini saja, Masked Rider Kuga Rising Dragon. Di bagian atasnya sama seperti ini, di bagian sisi sampingnya pun juga sama, dan di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Ada beberapa pose dari Kamen Rider Kuganya. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung buka figur ini ya. Oke, langsung kita buka. Padahal ini sudah saya unboxing tadi. Kita coba buka sama-sama seperti ini. Oke, pertama ada kertas manualnya, Masked Rider Kuga, dan juga kayak gini lah. Lalu di sana ada penampakan dari figurnya. Wah, gila, ini ganteng banget. Ini blister pertama dan juga ada blister kedua seperti itu. Ini isinya senjata. Dan baiklah, kita langsung melihat senjatanya dulu aja ya, karena dikit banget ini. Oke, yang pertama ada Rising Dragon Root kayak gini. Detailnya sudah nampak tombak emas seperti ini. Oke, ini kayaknya agak lebih tebal ketimbang yang versi biasa. Dan detailnya seperti itu kira-kira. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, banyak tulisan-tulisan Sanskerta ala-ala Gurongi ataupun Linto di bagian tombaknya itu. Ini keren banget sih, warnanya cakep banget. Berikutnya mendapatkan dua part tangan nyantai kayak gini dengan tulisan Kuga di situ. Ini saya lupa artinya, kalau nggak salah ini kesatria air atau apa gitu. Yang bagian ini keren, warna emasnya cakep. Lalu mendapatkan part tangan yang kayak gini, kurang lebih sama seperti yang tadi. Ini buat pose Kuga saat dia tidak menggunakan tongkatnya. Dan berikutnya ada part tangan buat memegang senjata seperti ini. Oke, cuman ini aja part tangannya. Kita nggak dapat part tangan jempol seperti foto Rising Kuga yang kayak gini. Sayang banget sih. Dan baiklah, kita langsung masuk ke figurnya. Oke, dan inilah dia SAE Figuart Rising Dragon Kuga. Gila, ini keren banget, warna birunya indah sekali. Dan ini masih ada kertas yang nempel di bagian pinggangnya. Dan coba kita lihat lebih deket lagi kira-kira seperti apa. Semoga kali ini saya hoki, nggak kayak review Dragon kemarin yang banyak sekali beretnya di bagian dadanya. Semoga di bagian ini bagus ya. Kita review dari bawah sampai ke atas seperti biasa. Oke, yang pertama di bagian kakinya sama seperti Kuga pada umumnya, di mana ada engkel kaki dan itu permatanya berwarna biru. Naik lagi ke bagian atas, di bagian dengkulnya berwarna biru juga seperti ini. Dia mengikuti warna dari armornya. Naik lagi ke bagian pahanya, ini polos saja sama seperti Agito dan juga yang lainnya. Dan bagian drivernya ataupun beltnya kira-kira seperti ini di bagian belakang. Di bagian samping ada tulisan warrior kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian pinggangnya, kira-kira seperti ini detailnya. Jadi untuk driver ataupun arkelnya ini sama semua untuk yang racing, jadi nggak ada yang berbeda. Yang berbeda itu cuman ada di Ultimate Kuganya, jadi di batu amadamnya itu berwarna hitam kalau yang Ultimate Kuga. Oke, naik lagi ke bagian tangannya, kira-kira tangannya seperti ini. Warna birunya ini indah sekali nih, kayak gini. Walaupun lekukannya ini parah banget sih, dimana kalau yang asli lekukannya itu nggak separah ini. Kalau yang asli lekukannya itu dikit aja tapi agak sedikit kayak lurus gitu. Oke, ini gelombangnya parah banget sih, tapi untuk SAF ini mantap lah. Oke, naik lagi ke bagian armor di dadanya. Gila, ini keren banget. Saya sukanya Rising Dragon ini karena dia itu warna birunya ini biru metalik gitu loh. Keren sih ini. Dan juga ada tulisan-tulisan Linto di bagian samping-sampingnya kayak gitu, warna emasnya. Perpaduan warna emas dan juga warna hitamnya ini padu banget kayak gini. Oke, ini sejauh ini saya lihat nggak ada yang aneh-aneh kalau kita bandingin dengan yang Dragon kemarin. Nah, ini yang Dragon kemarin. Jadi yang Dragon kemarin tuh banyak sekali baret-baretnya kayak gitu, tuh kelihatan kan?
Kalau yang Rising Dragon ini kayaknya aman sih. Kayak yang berbeda cuma di warna emasnya aja dan juga warna shoulder padnya. Dimana yang Rising Dragon ini shoulder padnya itu berwarna biru metalik kayak gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen melengkapi Kuga yang racing pun juga mantep. Tapi kalau saya lihat ini warna birunya agak beda ya. Biru yang ini entah pudar atau birunya memang nggak sesaturation kayak gini. Yang pastinya ini birunya lebih cakep yang Rising Dragon sih. Oke. Terus di bagian kepalanya pun juga sama. Naik lagi di bagian kepalanya ini nggak ada yang beda. Tapi kalau kita lihat warnanya beda sih. Warna emasnya ini kayaknya yang Rising Dragon ada perubahan sedikit untuk warna emasnya. Nih kayak gini. Kalau yang Dragon biasa kayak gini, yang Rising Dragon kayak gini. Tapi untuk molding dan juga bentuk kepalanya sama aja sih. Cuman yang Rising Dragon ini kayaknya jauh lebih emas aja warna tanduknya, oke? Nah itu dia untuk detail dari Kamen Rider Kuga Rising Dragon. Kita coba artikulasinya ya. Oke, sekarang kita coba artikulasinya. Oke, pertama kita coba di bagian kepalanya. Kepalanya bisa berputar 360 derajat seperti ini, tidak ada masalah. Menunduk ke bawah kayak gini. Mendongak dia sampai seperti ini. Ke kiri dan ke kanan dia kayak gini aja. Ini saya agak ngeri megang yang bagian ininya, takut lecet. Oke, selanjutnya di bagian shoulder kiri dan kanannya ini bisa ditarik pastinya kayak gini. Nah itu kelemahannya dari tadi yang saya mainin. Dia sering copot nih bagian ininya. Jadi ya cukup meresahkan sih. Oke, berikutnya ini kalau dibentangin sampai ke kiri dan ke kanan kayak gini. Oke, bentangannya cukup lumayan mantap karena ini single Toseho. Tapi ini cukup kering banget bagian artikulasinya. Oke, bicepnya pun juga saya sulit maininnya karena ini keras banget tuh kayak gini. Ini kalau saya paksain bisa patah nih. Oke, intinya dia punya bicep di sini. Ini agak lumayan keras banget dimainkan bagian bicepnya. Coba yang bagian ini. Nah, bicepnya bisa diputar 360 derajat seperti itu, oke? Di bagian ankle-nya pun juga bisa dimainkan kayak gini. Ini buat mengatur lekukannya. Jadi kalau gini, dia bisa ditekuk sampai sejauh ini. Nah, kayak gitu. Cuman sampai sini aja sih ini. Oke, ini mentok di bagian ininya. Jadi tekukan tangannya agak sedikit terbatas deh. Nah, nih kayak gini. Ini kayaknya kehalang nih. Saya kurang tepat nih kayaknya nih. Oke, itu untuk bagian tangannya. Selanjutnya di bagian torsonya nih, torsonya bisa diangkat kayak gini. Nunduk dia sampai sini aja. Ke kiri dia sampai sini dan ke kanan dia sampai sini aja. Kalau untuk diputar dia harusnya bisa. Oke, bisa cuman lumayan agak sedikit keras, nggak enak banget. Oke, jadi untuk berputar dia bisa. Di bagian kakinya ini sama seperti Kuga pada umumnya, dimana bagian pangkal pahanya bisa diputar 300, nggak 300 sih, dia diputar kayak gini-gini aja. Oke, untuk ke depan dia sampai seperti ini, ke belakang dia sampai sini aja. Kalau ke samping, nah ini dinyangkut nih. Oke, kalau ke samping dia sampai sini aja. Di bagian lututnya ini bisa ditekuk sampai seperti ini. Oke. Untuk kakinya ini bisa diputar 360 derajat seperti biasa. Kayak gitu. Terus bicep. Terus bagian ininya, pivotnya juga bisa dimainkan kayak gitu. Oke, ini juga bisa dipatahin. Jadi artikulasinya selayak Kuga pada umumnya nih. Nggak ada hal-hal yang mengganggu dan nggak ada hal-hal yang cukup ribet untuk dimainkan. Masalahnya cuman seretnya aja sih. Oke, ini perbedaan dan perbandingan antara Kuga Dragon biasa dan juga Kuga Rising Dragon. Kira-kira seperti ini. Warna birunya kayaknya jauh lebih bagus yang versi Risingnya. Tapi kalau kayak gini, armor yang Rising kelihatan lebih kecil ya ketimbang yang Dragon, ya kan? Tapi untuk ukuran tingginya sama sih, cuman pose dari si Rising Dragon agak sedikit ngangkang, jadi kelihatan kayak pendek gitu. Oke, ini perbandingan antara trio Rising, ada Rising Mighty, Rising Dragon, dan juga Amazing Mighty. Jadi kalau teman-teman pengen ngoleksi Rising From-nya Kuga, ini masih belum terlambat banget teman-teman. Dimana dia baru ngerilis yang Rising Mighty, Rising Dragon baru muncul sekarang, dan Rising Pegasus yang akan rilis pada bulan Desember nanti. Ya paling beratnya ada di Amazing Mighty yang harganya nggak main-main sih, sekitar 2 jutaan aja untuk figur secondnya. Oh ya, untuk video ini saya nggak akan nampilin semua Kuganya karena ribet banget untuk ngebongkarnya di gudang saya. Jadi 3 ini aja yang saya tampilin di video kali ini, oke?
Oke, jadi itu dia review kita untuk SAF Kamen Rider Kuga Rising Dragon. Gimana menurut teman-teman untuk figur yang satu ini? Kalau menurut saya sebagai fanboy Decade, sebagai fanboy Kuga dan sedang melengkapi lini Kuga ini adalah item yang sangat pas untuk saya beli karena tinggal 2 lagi saya akan melengkapi Kuga saya. Semoga Rising Titan dapat dirilis di tahun depan, oke? Dan kalau saya kasih skor untuk figur ini, saya kasih skor 8/10 aja deh, karena aksesorisnya yang cukup lumayan pelit, nggak dapet part tangan yang cukup memadai, cuman itu aja. Jadi saya cuman kasih skor 8/10. Tapi untuk figurnya ini lumayan oke dan asik banget untuk dimainkan. Cuman yang bagian rentannya adalah di bagian cat di dadanya. Karena ini kalau salah-salah megang bakalan lecet sih. Sayang banget sih ini. Oke, skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar, oke? Oke, jadi itu dia video review kita kali ini. Berikutnya kita mau review apa nih? Sudah cukup lama saya nggak nge-review figur kan? Dan saya lebih asik untuk bikin video pembahasan karena lebih seru aja sih. Tapi nggak menutup kemungkinan video review tetap akan ada kok, tenang aja. Jadi nggak akan mati untuk video reviewnya. Nah, saya akhiri videonya. Bantu saya untuk mencapai 50.000 subscriber di tahun ini dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30 agar saya bisa bagi teman-teman yang pengen ngelihat foto-foto Kamen Rider. Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.